Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dan review smartphone terbaru dari Infinix yang berasal dari seri Hot. Dia adalah Infinix Hot 40 Pro. Infinix Hot 40 series ini adalah generasi terbaru Hot series untuk tahun 2024 ini ya. Pada seri 40 ini Infinix meluncurkan dua seri sekaligus secara bersamaan, yaitu Hot 40 Pro dan Hot 40i. Seperti seri sebelumnya, Hot 40 Pro kali ini juga berkolaborasi dengan game besutan Garena Free Fire yang tetap menegaskan kalau smartphone ini ditujukan sebagai smartphone yang dapat diandalkan untuk gaming. Untuk harganya sendiri, yang seri 40 Pro ini dijual hanya 2 juta kecil. Dengan membawa jargon gaming anti nge-lag, apa sajakah yang ditawarkan oleh si Infinix Hot 40 Pro ini? Mari langsung aja kita kupas bersama di video ini. Seperti biasa, kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan desain box yang gaming banget juga ya. Perpaduan warna hijau dan hitam dan ada animasi karakter game Free Fire di sini yang mempertegas kolaborasinya. Saat dibuka kita akan mendapatkan buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, kabel USB Type-C, adapter 33 watt, dan terakhir ada SIM ejector. Udah lengkap ya semuanya, jadi kita tinggal pakai aja. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Walau smartphone ini lebih menyasar sebagai smartphone gaming, tapi first impression terhadap smartphone ini justru terkesan elegan dan mewah. Sebab di bagian pinggiran dan sekitar frame kameranya dibuat berkilau dengan finishing glossy. Finishing back covernya dibuat doff tapi tetap berkilau, sehingga ini tuh nggak licin di tangan dan nggak bisa nempel sidik jari yang bisa bikin kotor. Tersedia 4 pilihan warna, ada biru seperti yang kita review, hijau, gold, dan terakhir warna hitam. Secara desain ia cocok dipakai oleh siapa saja, apalagi yang menginginkan tampilan elegan. Ketebalannya saat diukur cuma 8,2 mm aja, tidak tebal sama sekali. Begitu juga dengan bobotnya cuma 199 gram. Overall, smartphone ini desainnya cukup menarik dan elegan. Next kita bahas layarnya. Spesifikasi layar yang disematkan pada Hot 40 Pro ini juga menarik. Di kelas harga 2 juta kecil, dia sudah menggunakan panel IPS 120Hz berdiagonal 6,78 inch, yang mana layarnya ini tuh luas banget, sehingga dipakai jadi lebih puas. Model layarnya juga udah menggunakan punch hole display, jadi udah kekinian ya. Layarnya ini juga termasuk tajam dan detail karena sudah beresolusi Full HD+. Ditambah lagi refresh rate-nya yang juga tinggi banget, 120Hz, menjadikan transisi grafik pada layar ini terasa smooth sekali. Enak banget dipakai buat gaming dan juga scrolling-scrolling. Layar spek gaming banget sih ini. Dipakai nonton juga ini enak dan cocok banget berkat kelegaan dan kerapatan pixelnya yang tinggi. Untuk proteksi juga sudah ada anti gores yang terpasang dari pabrikan ya. Nice. Next kita bahas spesifikasi detail dan juga fitur. Kita mulai dari dapur pacunya. Karena smartphone ini lebih ditujukan buat gaming, tentu chipset yang diberikan nggak boleh sembarangan. Untuk hal ini, si Hot 40 Pro ini udah disenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99. Ini adalah seri tertinggi Helio G-nya MediaTek ya. Chipset ini dipadukan dengan RAM berukuran 8GB berjenis LPDDR4X dengan internal 256GB berjenis UFS 2.2. Mantap! Karena storage-nya yang sudah berjenis UFS, baca tulis data di memorinya ini udah cepet banget dibanding yang masih eMMC ya. RAM-nya ini juga masih bisa kita extend lagi dengan virtual RAM hingga jadi total 16GB. Storage-nya juga masih bisa kita tambahkan SD card hingga 1TB yang slotnya tersedia dedicated dan bersebelahan dengan slot dual SIM-nya. Untuk dual SIM-nya ini support maksimal di jaringan 4G ya. Sensor-sensornya juga lengkap, semua sensor standar ada. Dan yang terpenting, sensor giroskop yang digunakan juga sudah berjenis hardware, sehingga bisa diandalkan akurasi dan kecepatan responnya. Apalagi jika ingin digunakan untuk gyro controller saat bermain game. Nggak ada delay yang mengganggu sama sekali. Sudah tersedia juga koneksi NFC ya, yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk top up kartu uang elektronik. Untuk sektor audio juga nggak kalah menarik. Dia sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker yang ditune by DTS,
sehingga mampu menyemburkan audio kelas stereo dengan kualitas baik. Dan juga terdapat fitur super volume yang membuat volumenya ini bisa ditingkatkan lagi hingga 200% loh. Jadi suara yang dikeluarkan bisa terdengar sangat kencang namun tidak pecah. Asik digunakan untuk mendengar musik atau menonton film beramai-ramai misalnya. Ditambah lagi dia juga udah support high-res audio, semakin memanjakan para pecinta audio. Berikut sampel audionya. Lalu mengenai spesifikasi daya, ia sudah dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya supercharge menggunakan adapter bawaan 33 Watt. Dengan sistem ini, saat baterai 20%, hanya dengan waktu 35 menit aja udah bisa keisi sampai 75%. Baterai 5000 mAh-nya ini juga awet banget, bisa dipakai gaming hingga 9 jam nonstop. Kemudian ke sisi software, ia sudah menjalankan Android 13 dengan UI terbaru XOS 13.5. Di UI ini terdapat fitur Magic Ring berupa animasi pop-up berbentuk kapsul yang muncul di sekitar kamera depan yang dapat menampilkan face unlock, durasi panggilan suara, dan progres pengisian baterai. Oh iya, karena dia juga berkolaborasi dengan Free Fire, maka di sini tema bawaannya juga edisi Free Fire ya. Mulai dari wallpaper, ikon aplikasi, hingga nada dering, semuanya bertemakan Free Fire. Tapi kalau kamu nggak suka, tenang aja, ini bisa diganti-ganti kok. Lanjut kita bahas performa. Berkat perpaduan jeroan yang udah kita sebutkan sebelumnya, saat di benchmark dengan Antutu versi 10 ia mencatatkan skor 434 ribuan. Skor yang tergolong tinggi untuk kelasnya. Dari skor ini kita udah bisa dapat gambaran kalau smartphone ini punya performa yang bagus pastinya. Apalagi untuk sekedar pemakaian casual harian. Seperti untuk buka tutup aplikasi, scrolling sosmed, dan juga multitasking, terasa sangat responsif dan smooth. Kalau untuk gaming pastinya juga kuat banget. Langsung aja kita tes jalankan beberapa game untuk melihat performa gamingnya. Pertama kita tes Genshin Impact. Game mobile yang size-nya sudah mencapai 30 GB ini, jika dijalankan di Hot 40 Pro ini pada setting grafik default di terendah, framerate yang dihasilkan udah sangat lancar. Gameplaynya smooth dan tidak ada terjadi kendala yang berarti selama permainan. Berikutnya kita tes PUBG Mobile. Di game ini kita bisa dapat setting grafik ke Smooth Ultra. Dengan setting ini framerate yang dihasilkan juga lancar banget. Gameplay berjalan mulus dengan framerate yang cukup tinggi dan stabil. Apalagi didukung dengan layar 120Hz-nya membuat pergerakan grafik game ini terasa semakin smooth. Ditambah lagi kalau kamu orang yang ingin bermain dengan gyronya pun sangat bisa diandalkan. Sangat akurat dan responsif karena sudah menggunakan gyro hardware. Selanjutnya kita tes game balap mobile yaitu Asphalt 9. Game ini juga bisa berjalan dengan baik pada setting grafik tinggi. Kualitas grafik yang dihasilkan sangat tinggi dan gameplaynya juga lancar banget. Game berjalan dengan sangat smooth dan tidak ada kendala sama sekali. Lalu kita coba game yang berkolaborasi dengan smartphone ini, apalagi kalau bukan Free Fire. Jika untuk memainkan game berat sebelumnya kita tes saja kuat dan lancar, apalagi untuk sekedar memainkan game Free Fire yang lebih ringan ya. Di sini kita jalankan dengan setting grafik rata kanan dan game berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Gameplaynya smooth berkat framerate yang dihasilkan juga tinggi.
Terakhir kita coba untuk memainkan Mobile Legends. Game MOBA yang sangat terkenal ini bisa dimainkan dengan setting grafik super ultra. Dengan setting grafik tersebut, game ini berjalan dengan lancar dan sangat smooth. Tidak ada kendala sama sekali untuk memainkan game Mobile Legends ini. Intinya smartphone ini mampu untuk menjalankan semua game-game mobile yang tersedia di Play Store saat ini, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Performa yang ngebut ditambah layar yang luas dan refresh rate tinggi, membuat pengalaman bermain game di smartphone ini semakin seru dan memuaskan. Gameplay yang lancar dan smooth tersebut juga tak terlepas berkat fitur pendukung gaming dari Infinix yang disebut X-Boost Gaming Engine. Fitur ini secara cerdas akan memaksimalkan sumber daya saat kita menjalankan game yang pada akhirnya membuat game semakin stabil dan jauh dari kata nge-lag. Kita juga bisa melakukan swipe dari kiri layar saat bermain game untuk mengaktifkan mode yang diinginkan, seperti ada low power untuk menghemat energi, balance untuk seimbang antara kehematan dengan performa, dan boost untuk mengutamakan performa secara maksimal. Di sini juga terdapat fitur-fitur fungsional lainnya yang bisa kita aktifkan sesuai kebutuhan. Seperti yang paling menarik ada Magic Button, fungsinya untuk ngebuat tombol volume dapat berfungsi sebagai layaknya tombol L1 R1, sehingga bisa memudahkan kita dalam bermain game. Jika kamu gamer yang fokus bermain game online dan sangat memperhatikan performa jaringan, maka smartphone ini juga cocok kamu pertimbangkan. Pertama di kelasnya, Infinix sudah menggunakan metamaterial antena di Hot 40 Pro ini. Ini adalah material antena yang terkenal dengan kualitasnya, dan dengan ukuran yang 3 kali lebih besar, membuat penangkapan sinyal di smartphone ini lebih baik dari smartphone yang tidak menggunakan material ini. Penggunaan ini bisa mengurangi latensi hingga 36%, sehingga ping jaringan kita bisa lebih rendah dan stabil. Kecepatan download yang lebih tinggi dan jangkauan Bluetooth yang juga lebih luas. Nice. Oke, terakhir kita bahas sektor kamera. Walaupun smartphone ini mengunggulkan performa dan dijual dengan harga 2 juta kecil, tapi sektor kamera juga nggak diabaikan loh. Kamera belakang smartphone ini ada 3. Lensa utamanya punya resolusi gede banget, 108 megapiksel. Lensa kedua 2 megapiksel macro lens, dan lensa ketiga berupa AI lens. Di kelas harga segini udah dapat kamera di atas 100 megapiksel, gokil sih. Ini ngebuat kita bisa menangkap foto dengan resolusi yang sangat tinggi dan saat di crop masih terlihat tajam. Resolusi kamera depannya juga nggak kalah gede, sudah menggunakan 32 megapiksel. Banyak juga fitur-fitur menarik yang tersedia di kameranya ini. Seperti ada Sky Shop untuk mengubah kondisi langit dari foto yang mau kita ambil secara langsung dan natural. Lalu ada video ganda untuk merekam video dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Cocok banget jika ingin dipakai buat ngevlog. Untuk perekaman video, ia bisa maksimal sampai ke 2K 30fps atau 1080p 60fps. Jadi kita bisa merekam video dengan resolusi tinggi dan juga FPS yang tinggi di smartphone ini. Untuk hasil foto dan videonya silahkan teman-teman perhatikan melalui sampel berikut. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix Hot 40 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan hanya digenggam menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman videonya dan juga hasil rekaman audionya. Video diambil dengan format 1080p
di 60 fps. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Infinix Hot 40 Pro. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan ya, dan smartphone-nya hanya saya genggam dengan menggunakan tangan. Video ini diambil dengan format resolusi 1080p 30 fps. Oke, kesimpulannya Hot 40 Pro ini hadir sebagai sebuah solusi bagi kamu, khususnya kaula muda yang membutuhkan smartphone dengan performa ngebut, layar udah 120Hz, stereo speaker, fitur dan sensor lengkap, sudah fast charging 33 watt, dan punya kamera dengan resolusi ekstra besar 108 megapiksel. Tapi dengan budget di bawah 2,5 juta aja. Ia layak disebut sebagai smartphone gaming budget terbaik saat ini, karena di kelas harga tersebut performanya udah sangat bisa diandalkan untuk memainkan semua game-game mobile yang tersedia saat ini. Gironya juga responsif banget, jadi kalau kamu butuh giro untuk digunakan bermain game, maka ini sangat cocok. Layar 120Hz-nya ini juga semakin menambah keasikan bermain game di smartphone ini. Pergerakan grafiknya jadi smooth banget ya. Kalau kamu butuh kamera untuk bikin konten atau sekedar untuk mengabadikan momen, kamera 108 megapikselnya ini juga udah sangat memadai. Buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita mengenai Infinix Hot 40 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.